Nggak pernah ngobrol heart to heart, deep talk gitu, nggak pernah. Wow, what a good couple guys. Ada Ibel Pakula. Puluhan. Dia kan udah lebih senior dari aku. Hai guys, jadi hari ini tuh aku mau syuting podcast. Aduh, tapi muka aku tuh lagi kusem banget. Plus banyak juga jerawat-jerawat yang timbul, tau gak sih sekarang ini. Nah, aku pakai apa ya bagusnya? Aha, Scarlett. Aduh guys, ini tuh perawatan acne yang paling ampuh menurut aku. Sebelum pakai rangkaian dari skincare-nya, baiknya kita cuci muka dulu nih guys ya, biar selalu bersih dulu mukanya. Dimana Acne Facial Wash ini mengandung vitamin C, mugwort hydrosol, lemon water, tea tree water, dan jeju aloe vera. Dimana Acne Facial Wash ini dapat membantu membersihkan dan merawat kulit berjerawat, melawan bakteri penyebab jerawat, menyejukkan kulit yang teriritasi ringan. Agar perawatan lebih maksimal, baiknya kita menggunakan serum terlebih dahulu. Nah, ini tuh acne serum guys, dimana salah satu kandungannya adalah tea tree water, yang dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat dan merawat kulit berjerawat. Karena aku akan keluar guys, jadi aku akan pakai Acne Day Cream terlebih dahulu ya. Nah, ini tuh dapat membantu melembabkan dan merawat kulit berjerawat. Untuk kandungannya banyak banget guys, bisa kalian baca di bawah ini ya. Nah, ini tuh salah satu kandungannya ada double action salicylic acid. Dan ada vitamin C-nya juga loh guys. Setelah menggunakan rangkaian dari Scarlett, nah saatnya aku make up nih guys ya. Get ready, karena sebentar lagi aku akan langsung aja podcast dengan Sanjana Mukherjee. Halo guys, welcome back to my YouTube channel, The Sista, together bersama. Nah guys, sesuai dengan request kalian, aku mendatangkan seorang perempuan yang manis banget senyumnya, kayak Rani Mukherjee loh aslinya. Parah, mirip banget kayak Rani Mukherjee ya. Siapa lagi kalau bukan Kak Sanjana Mukherjee. Terima kasih Kak Renuka. Iya, aku malah justru aku dong yang terima kasih, karena kenapa udah hadir loh di podcast aku loh Kak ya. Ini aku benar-benar happy banget, karena kenapa? Karena banyak banget tuh yang request loh sebenarnya. Banyak banget yang request untuk aku tuh bikin podcast sama Kak Sanjana. Begitu. Yes. Yeah. Dari sebelum aku pindah ke sini waktu aku masih di Medan itu banyak yang request loh Kak. Oh ya? Ya, kapan nih bikin sama Kak Sanjana nih Rani Mukherjee-nya Indonesia nih gitu. Aku wujudin loh. Awas kalau nggak ditonton ya. Langsung aja kalian tonton, jangan lupa di subscribe ya guys ya, dan di like juga ya, dan diberikan komentar-komentar yang positif juga pastinya ya. Oke, Kak Sanjana. Iya. Gimana nih kabarnya nih? Baik Ya, terlihat dari wajahnya yang manis ya, memang selalu baik gitu. Manis banget guys, asli parah. Kak Renuka juga cantik banget. Wah iya sih dari lahir. Oh iya, narsis memang anaknya. Kak Sanjana, ini kan aku dengar kakak juga buat parodi ya? Dan even aku juga nonton sebenarnya parodi-parodinya kakak. Aku tuh nggak pernah nggak nonton ya, parodian siapa aja tuh pasti aku tonton gitu kan. Nah, itu awal mulanya kakak masuk ke dunia Bollywood itu seperti apa Kak? Jadi aku tuh basically kan Bollywood dancer. Oh, Bollywood dancer? Ya, tapi jadi, bukan ada keturunan Indianya kan aslinya? Enggak sih, Indonesia. Oke, tapi ini aku boleh ini dulu ya, potong dulu sebentar ya. Kakak orang Indonesia asli? Ya, asli Indonesia. Asli Indonesia, tapi menjadi Bollywood dancer. Iya. Oke, itu dulu yang kita harus tahu nih guys ya. Gimana ceritanya bisa jadi Bollywood dancer gitu? Iya. Jadi pokoknya pas aku pokoknya pas aku masih kecil tuh jadi kayak seneng nari ya kan. Terus pengen perform gitu, terus sama orang tua tuh dimasukin sanggar, salah satu sanggar tari India di kota Bandung. Oke. Aku join di situ. Setelah itu mereka selalu ada acara kayak ikut festival tari India. Oke, dari sanggar itu? Yes. Oke. Jadi dari sanggar, masuk sanggar, ikut festival, dan setelah aku lulus sekolah dewasa, aku langsung merantau ke Jakarta. Dan di sini aku melanjutkan karir aku di tari India. Nah, itu kalau boleh tahu tuh, itu kakak datang ke Jakarta itu di umur berapa? Udah datang ke Jakarta? Merantau di saat umur berapa tuh? 19 ya. 19 tahun ya, hampir sama dengan aku lah ya. 19 tahun udah merantau ke Jakarta. Dan di situ kakak langsung memutuskan untuk jadi Bollywood dancer. Ya, jadi aku jadi cari channel, cari link yang pernah dulu aku ketemu di acara festival itu.
Terus aku cari-cari, aku join di sini, aku ketemu di sini dan kita bareng untuk ini apa namanya? Kayak latihan tari India gitu. Nah, kalau boleh tahu tuh Kak, performnya biasa di mana aja? Jadi untuk awalnya itu kita biasa di festival. Nanti setelah itu kita bakalan ada kayak event-event misalnya kayak wedding, gathering, and then New Year, Deepawali, and then lain-lain. Oh, berarti ini kalau boleh tahu ya dalam setahun itu ya Kak ya, itu berapa kali sih Kak total Kakak nampil gitu dalam waktu setahun? Banyak sih kayaknya. Banyak, tidak terhitung dan tidak terhingga ya. Ya. Karena kan maksudnya kalau untuk event kan ini berarti Kakak kan nggak spesialis eventnya cuma untuk Deepawali atau misalnya Hari Raya Besar India dan lain sebagainya, tapi ini event-event wedding juga Kakak dance juga gitu kan. Kak, memang banyak nggak sih orang-orang yang suka performance India gitu di Jakarta? Kayak di wedding sih, gitu? Ya, banyak. Apalagi untuk wedding yang temanya India, temanya Bollywood. Oke. Ya, misalnya ada orang Indonesia yang suka India dan memimpikan untuk menikah tapi dengan kostum India. Oke. Itu banyak banget sih. Oh, really? Itu tepatnya di Jakarta kayak gitu? Iya. Wow, tadi guys aku sempat ngobrol sedikit ya, off kamera juga, tadi aku sempat ngobrol bahwa ternyata di Jakarta tuh banyak banget komunitas India loh. Itu boleh diceritain nggak Kak? Boleh, jadi di Jakarta ini banyak banget perkumpulan komunitas India, which is sebelum maraknya social media, and then dulu kayak masih ada hanya Facebook ya. Only Facebook ya. Hanya Facebook dan mereka kumpulnya di situ di Facebook. Jadi di Facebook itu kayak ada fanpage? Iya, fanpage di Facebook gitu. Dan mereka banyak banget, banyak sampai kayak ada yang mengatasnamakan artis-artis, aktor-aktor Bollywood, fans Syahrukh, fans Amir, fans Salman. Oh, jadi setiap artis-artis ini tuh mereka punya komunitas fansnya masing-masing berarti di Jakarta. Segitu banyak loh artis India, berarti itu banyak banget guys ya. Itu kalau boleh tahu, Kakak tahu nggak sih totalnya berapa banyak komunitas yang ada di sini? Puluhan. Ternyata tuh banyak banget ternyata guys yang suka sama Bollywood ya. Aku juga amazed sih denger ini karena yang aku tahu cuman kayak oh ya udah cuma ada mungkin beberapa kelompok aja ya. Ternyata ini tuh puluhan komunitas banyak gitu kan. Satu komunitas itu isinya udah banyak ya, gitu kan. Dan ini ada puluhan guys. Bayangkan ya guys ya. Aku sampai kayak speechless. karena untuk aku sendiri tuh aku jujur nggak tahu loh Kak. Oh ya? Bahwa ada komunitas India tuh masa komunitas India yang mengatasnamakan artis-artis itu ya, kayak fans-fansnya itu aku baru tahu sekarang gitu justru. Nah, kalau boleh tahu, kalau aku boleh nebak nih ya, berarti Kakak masuk di komunitas yang Rani Mukherjee bukan? Karena ini Sanjana Mukherjee gitu ya kan. Jadi itu tuh aku tuh sebenarnya aslinya tuh fans Syahrukh. Aslinya fans Syahrukh Khan? Berarti Kakak ada di komunitasnya fans Syahrukh Khan sebelumnya? Iya, komunitas fans Syahrukh, tapi tidak masuk, tapi hanya kayak mengatasnamakan Sanjana Syahrukh gitu. Tapi karena kayak terlalu maskulin, kayak cowok banget gitu, jadi kayak untuk yang ceweknya aku kayaknya klik sama Rani, jadi lebih ke Rani Mukherjee. Dan aku lihat sih cocok sih kalau untuk membawakan sosok Rani Mukherjee ya, karena senyum-senyum manisnya itu ya sama gitu ya, jadi cocok kalau bawain Rani Mukherjee. Dan aku juga lihat beberapa konten juga punya kakak ada beberapa kali ya, kayaknya aku lihat bawain lagunya Rani Mukherjee, tapi bukan di YouTube. Kayak aku lihat ada di Instagram, kayak mungkin short, ada kayak short video doang gitu kan, sering nari sama Kak Adin. Itu aku nggak tahu tuh tempatnya di mana, kok bisa tiba-tiba ada tempat yang kalian bisa ngumpul gitu nari sampai segitu banyak, itu di mana Kak biasanya? Iya, biasanya kita kadang suka ada konten gitu sih, karena sekarang kan udah zamannya marak sosial media kayak macam-macam platform itu kan kita sering pakai, dan para pekerja seni penari kayak kita tuh menggunakan platform tersebut gitu. Jadi langsung misalnya kayak kita janjian terus ketemu di mana, di situ kita bareng konten. Itu udah kayak ada latihan dulu atau memang ya udah kita ketemu habis itu kita langsung syuting gitu? Iya. Ketemu langsung syuting. Dan gerakannya kompak loh. Aku selalu lihat ya kan story-nya Kakak ya gitu kan. Kayak ini gerakannya pada kompak, ini pada latihan atau kagak sih gitu. Ternyata di situ ketemu langsung bikin on the spot gitu. Untuk baju-bajunya tuh gimana Kak? Untuk baju India. Kan tuh banyak kan mereka pada pakai sari, Kakak juga sering pakai sari. Iya, kadang aku bawa dari galeri aku. Galeri. Oke, berarti Kakak punya bisnis galeri baju India. Iya.
Really? Yes. Secinta itu sama Bollywood? Iya. Oh my god. Iya. Sesuka Parah itu sih. sama Bollywood sampai Iya. punya bisnis di galeri baju Baju India. India, iya. Nah, kalau boleh tahu namanya apa Kak? Sekalian promosi nih. Jadi aku ada galeri baju India itu namanya Sanjana Gallery. Kalau nggak salah ya, aku pernah ngeliat baju Kak Sanjana ini dipakai sama Vina Van. Betul. Aku baru inget, oke, Sanjana Gallery. Betul. Itu yang Iya. kemarin untuk Rising Star Vina Van tuh Betul. sponsorin dari Kakak. Betul. Wow. Gitu. Itu oke. Gimana? Kenapa Kak? Sanjana Gallery? Karena itu kayak baju yang didesain khusus untuk aku performance. Jadi Kakak desain, Kakak punya tukang jahit sendiri. Suami aku. Penjahitnya suami Kakak sendiri. Yes. Wow, what a good couple guys. Ya. Ini tuh kayak couple yang saling melengkapi ya di satu bisnis yang sama gitu. Jangan-jangan suami Kakak juga pencinta Bollywood nih? Banget sih. Banget. Ya, penari juga. So klop. Karena aku tuh suami aku nggak gitu-gitu pencinta Bollywood banget. Jadi kayak aku tuh kayak bininya kayak suka bikin bisnis Bollywood, dia kayak Lihat. cuman gitu. tahu kayak beberapa lagu doang gitu kan, walaupun dia India gitu kan. Iya, iya. Oke, ini berarti suami Kakak sama Kakak ada di bisnis yang sama berarti sejauh ini ya? Ya betul. Jadi suami aku tuh selalu desain kostum, terus dia selalu pilihkan kain, bahan yang cocok dengan desainnya, terus dibikinin juga, dijahitin juga, dan aku pakai gitu. Oke, itu yang Kakak sering pakai untuk perform Ya. gitu. Nah, selain Kakak pakai untuk perform, berarti Kakak juga menyewakan baju-baju itu? Betul. Dan banyak nggak sih Kak perparodian yang maksudnya pernah sewa di Kakak gitu sejauh ini? Karena di perparodian kan mulai banyak banget yang keluar kan gitu. Iya, jadi di parodian ini juga maksudnya jadi salah satu nilai plus aku di situ karena baju-baju yang mungkin orang pikir itu kayak nggak ada, aku bisa membuat itu gitu. Karena Oke. suami aku selalu membuatkan baju untuk Desain yang parodi. unik, yang Ya. bagus, yang keren gitu ya, Iya, desain gitu. kekinian juga kan. Karena kan sekarang kalau bisa dilihat ya, perkembangan baju-baju Bollywood itu juga udah mulai berkembang dengan pesat banget ya Kak ya. Bukan kalau dulu kita taunya cuman kayak cuman tahu kayak Punjabi suit Ya, yang anarkali, long. iya, gitu. anarkali, dan kita juga cuma tahu sari yang sebatas itu aja gitu. Tapi kalau sekarang tuh kan kayak banyak banget ya model-modelnya gitu ya. Lebih variatif dari modelnya, dari bahannya, warnanya, kombinasinya, semuanya udah lebih modern. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, mahal nggak sih kalau sewa di Kakak? Mahal nggak sih ya? Kita harus tahu nih guys. Ini kalau misalnya tiba-tiba aku butuh nih kayak, oke aku butuh untuk tarian ini, aku tinggal sewa aja gitu kan, daripada aku bikin gitu. Nggak mahal ya, apalagi buat aku mungkin dikasih diskon ya. Boleh aja tuh guys ya. Boleh. Nah, kalau boleh tahu udah berapa lama sih Kak menekuni bisnis baju ini? Dari tahun 2015. Tahun 2015. Oke, udah cukup lama juga ya. Ya, Kalau boleh 2015. dibilangnya 2015 dan masih bertahan sampai sekarang, berarti begitu banyak ya orang-orang yang cinta India ternyata di Banyak luar banget sana ya. di Indonesia banyak. Dan mungkin mereka kadang-kadang mungkin agak malu aja untuk kayak orang tahu bahwa mereka tuh pencinta Bollywood, ya nggak sih? Maybe ya, tapi karena aku udah gabung di komunitasnya jadi enggak sih. Enggak ya? Banyak Karena yang udah mengakui temen, ya. Banyak yang mengakui bahwa mereka suka Bollywood Iya. gitu ya kan. Nah, akhirnya Kakak ini masuk ke dunia parodi YouTube. Iya, karena Oke. pandemik ya. Karena pandemik masuk ke YouTube Ya. gitu kan. Nah, tuh kalau boleh tahu tuh awal mulanya tuh struggle nggak sih Kak untuk membangun ini, kan kita cerita membangun YouTube ya, itu nggak gampang Iya, gitu kan. iya. Awalnya tuh struggle nggak sih Kak? Sebenarnya aku tuh kan YouTube tuh aku udah punya lama banget, tapi nggak pernah aku share, tidak pernah sama sekali aku share setiap performance aku. Performance dalam artian off air. Off air ya, oke. Pernah di share gitu. Nah, semenjak ada pandemik itu jadi kayak kita sebagai pekerja seni kan acaranya udah nggak ada gitu. Jadi semua larinya ke online. Ya kan, jadi semua larinya ke sosial media gitu. Terus aku yang berarti kita nggak bisa diam, kita harus upgrade diri juga, nggak bisa ketinggalan juga. Jadi aku ikut coba bikin yang lagi hype waktu itu, ya kan? Iya. Yang lagi hype. Lagi banyak banget waktu itu, Iya, Maret lagi kan pas banyak pandemi, banget sih. bener. Lagi banyak banget ikut itu, tapi
nggak terlalu struggle sih, karena maksudnya udah di situ gitu loh. Karena aku kayak penari India, jadi untuk feel tari atau acting di parodi nggak terlalu ada kendala ya. Paling yang bikin kendala adalah kita gimana caranya attract orang untuk nonton. Ya nggak sih Kak? Itu yang bikin struggle kadang-kadang ya. Tapi kalau bisa dilihat kan karena pada saat Kakak muncul juga di situ perparodian juga lagi marak-maraknya, ya kan ya. Jadi mungkin nggak sesusah itu untuk masuk. Iya. Bener nggak sih? Iya. Dan langsung kolaborasi di sana sini ya Kak ya? Iya, kolaborasi sama beberapa aktor. Bollywood recreate Bollywood juga ya. Iya. Aktor Bollywood ya, Shah Rukh Khan ya, Salman Khan guys ya. Amin, mantap. Someday dipanggil ke India langsung ya, gitu kan ya. Nah Kak Sanjana, kalau aku boleh tahu nih ya, ini kan kakak tuh, kakak pernah menjadi, bukan pernah sih, sampai detik ini berarti kakak masih menekuni untuk menjadi Bollywood dancer. Iya. Dan akhirnya masuk ke dunia per-YouTubean gitu. Kalau boleh tahu nih, ada rasa yang kayak, aduh gue nggak sempet nih ngerjain YouTube gue nih karena gue lagi ada ini, tuh sering nggak sih ngalamin kayak gitu Kak? Iya, makanya ini kan buat yang di luar sana yang mungkin kayak merasa kayak, kok Kak Sanjana nggak pernah upload lagi nih gitu kan? Ini biar tahu nih guys, reasonnya apa? Jadi sebenarnya untuk di YouTube itu kan dibutuhkan konsistensi, ya kan? Sedangkan di dunia nyata itu kan kadang ada hal yang tidak terduga. Ya kan, hal yang tidak terduga dan itu terjadi gitu. Jadi kadang aku misalnya kayak udah aku mau upload misalnya konsisten setiap ini, tapi kadang ada aja gitu, ada aja halangannya. Kadang misalnya ada event atau apa gitu, jadi aku nggak sempet bikin konten, mundur lagi, terus ini mundur lagi. Padahal kan kayak requestan tuh banyak, kakak bikin ini, tapi kadang selalu mundur, selalu lama karena ya. Mainnya kakak kan sebenarnya bukan di situ. Sebenarnya kakak tampil off air adalah mainnya kakak pada saat ini gitu kan. Jadi yang YouTube ini adalah wadah untuk mempromosikan hobi kakak, atau misalnya wadah untuk mempromosikan job kakak gitu kan ya. Itu reason yang tepat sih guys ya. Karena kenapa untuk bikin YouTube ini kan kita butuh waktu ya, latihan, butuh waktu prepare, dan setelah itu kita syuting, belum lagi setelah itu kita editing ya kan. Itu waktunya benar-benar panjang ya guys ya. Not as simple as that, tapi ya kalau misalnya memang ada waktu ya pasti dimaksimalkan ya Kak ya. Pasti untuk buat ya Kak ya. Nah kemarin tuh Kak aku sempat open question loh Kak. Oh ya? Yes, aku open question di Instagram. Dan ya pertanyaannya pada ya pastinya positif ya, sesuai dengan senyumannya kakak. Nah aku akan langsung bacain aja. Jadi ini tuh pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini ya guys ya, udah pasti akan aku filter dulu ya, ini informasi aja untuk kalian. Pasti akan aku filter dulu yang mana akan aku tanya dan yang mana tidak perlu aku tanya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa kayak, Kak kamu pertanyaan aku nggak pernah ditanya atau gimana, sabar aja ya. Kalaupun mau ngasih pertanyaan, kalau bisa kasih pertanyaan yang positif. Oke? Kita lanjut nih ya. Aku mau nanya nih yang pertama dari Naila, gimana sih namanya? Nalai. Itu namanya guys ya. Kak Sanjana, kapan nih collab sama Kak Vina? Collab sama Kak Vina? Secepatnya ya. Berarti mungkin udah ada planning, udah ada schedule. Guys, pantengin. Iya, secepatnya lah. Secepatnya ya. Pokoknya ya kalau memang pas lagi ada yang free ya, kakak juga free, mungkin Vina juga free. Kan sekarang Vina juga lagi ada kesibukan di Rising Star juga. Nah guys, kalian juga bisa nonton ya guys Rising Star ya, bisa saling mendukung ya guys ya. Oke, selanjutnya juga nih ya guys, ada pertanyaan berikutnya. Nih, one words, satu kata untuk Adin Firmansyah. Ini dari Oki_NF guys. Satu kata, Kak Adin nih temen duetnya nih mau ngomong. Satu kata buat Kak Adin Firmansyah. One words, Adin Firmansyah. Multi-talented. That's right, aku setuju dengan itu. Dia multi talented, dia bisa acting, dia jago nari, tapi aku nggak tahu bisa nyanyi atau enggak. Bisa nyanyi nggak? Nggak pernah. Belum pernah dengar. Kak, habis ini harus nyanyi ya. Oke, multi talented. Next ada Putra Andayana. Handsome hero. Of course, dia tuh handsome. Dia emang ya sih, dia ganteng.
Maaf guys, ada suaminya guys. Ini gimana ya? Aku juga jadi bingung nih. Ada suami Kak Sanjana sebelah sana guys ya. Tapi ya udahlah, namanya handsome kita harus akui ya Kak ya. Handsome hero. Handsome. Lanjut nih, ada Ibel Pakula. One words. Yes. For Ibel Pakula. Ya. Mature. Mature. Ya, mature. Ya. Dewasa sih memang, terlihat sih ya. Memang aku belum pernah ketemu, tapi kalau lihat dari yang aku lihat postingan yang ikut-ikut parodi, he's very mature ya. Mature ya, kelihatan sih guys ya. Oke, selanjutnya ada Rian Wardana. Aku baru dengar nama ini. Karian pernah collab sama Kak Nelly kok. Pernah collab dengan Kak Nelly. Oke, nanti aku akan cari tahu Kak Rian Rian Wardana. One words. One words. One words Rian Wardana. Oke, he's very charming. Charming? Really? Oke, aku akan cari ya. Siapa ini Rian Wardana ya yang charming, itu akan ku cari ya guys ya. Selanjutnya ada Alta Fandi. Alta Fandi? Yes. He's my husband. He's everything for me. Oke. There he is. Everything, of course lah. Not one words. 1,000 words ya guys ya. Aku pas ngeliat namanya kayak ini aku kenal nggak ya gitu, Alta Fandi. Oke, ternyata suaminya sendiri ya. Aku mestinya nggak usah nanya, itu nggak boleh one words itu namanya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya nih guys ya. Sedekat apa nih Kak Sanjana sama Kak Vina? Jarang di post tapi yakin kalian deket nih, dari May_ningrum91. Dekat. Sedekat apa nih Kak? Kita nggak pernah ngobrol heart to heart, deep talk gitu, nggak pernah, tapi kita baik. Ya, punya hubungan yang baik ya. Sebenarnya tolak ukur dekat itu kita nggak bisa bilang bahwa sesering apa yang mereka bertemu. Tapi ya mungkin mereka ada komunikasi di luar sana yang kita nggak tahu gitu guys. Jadi kalau mereka mungkin nggak ketemu atau apa, jangan salah artikan dulu. Belum tentu itu artinya mereka tidak dekat. Selanjutnya ada dari Ulfa_Lutfi. Cuma mau bilang, ayo bikin parodi bareng, kayaknya cocok parodiin Pia Pia Opia. Bikin parodi bareng aku. Oh boleh. Ayo Pia Pia Opia. Pia Pia Opia. Oh ya, yang itu lagunya ya. Boleh? Boleh. Tapi ya sesuai yang kalian tahu guys ya. Tanya Kak Sanjana. Untuk aku mengatur waktu aja setengah mati. Tapi aku nggak usahakan bikin ya kalau misalnya nanti ada waktu ya. Pasti. Jadi kita nggak mungkin bilang enggak. Kalau misalnya kalian punya request, pasti kita akan cari waktu dan akan cari ya ibaratnya ya waktu yang tepat lah untuk kita bisa ya guys ya. Pasti dong. Apa sih enggak buat netizen? Selanjutnya nih ya. Wow, ini dia nggak mau nanya sebenarnya. T_08 Fatimah, nggak mau pertanyaan, tapi mau nanya nih. Mau permintaan katanya. Bikin Haisona dong Kak, sama Chan Berju. Oh iya, itu tuh ya? Sedang diusahakan. Sedang diusahakan ya. Kan Chan Berju lagi ada di sini katanya. Iya gitu, sedang diusahakan. Kita udah ada komunikasi untuk itu video cover recreate gitu. Tapi belum ketemu waktunya ya. Benar-benar baju-bajunya dan lain-lain kan butuh persiapan benar-benar. Karena baju India ini bukan kayak cuma satu kali ganti baju ya, kecuali memang itu lagunya lagu performance gitu kan, misalnya Ajana Cele atau Gumer, nah itu mungkin bajunya satu gitu kan. Kalau ini kan harus banyak, terus tempatnya kan, lokasinya di mana, ganti-ganti lagi ya kayak gitu. Kalau ada lagu-lagu romance tuh kayak bajunya banyak, lokasinya banyak guys, jadi butuh waktu untuk memplanning. Tapi udah ada planning ke sana ya Kak ya? Udah ada planning untuk collabs ya? Oke. Ditunggu aja guys ya. Pantengin terus Instagramnya Kak Sanjana ya guys ya. Kalau bisa kalian bombardir dengan cara kalian follow tuh ya. Jangan lupa juga kalian subscribe juga channel YouTube-nya guys ya. Jangan cuma minta doang, kalau nggak subscribe ya kita juga males bikinnya. Selanjutnya nih ya. Nih ada dari Violita Putri.ry14. Suka duka dan kesan-kesan sama bikin parodi dengan Kak Ibel Pakula. Suka duka, kesan-kesannya. Nggak ada dukanya ya, suka karena dia kan udah lebih senior dari aku. Dia udah lebih dulu terjun di parodi daripada aku, jadi dia lebih bisa tahu, lebih paham
kita harus apa, di parodi kita membutuhkan apa gitu. Karena aku basically performance, aku tidak mengerti hal like kameramen, editing, and then lain-lain. Aku tahunya nari aja udah gitu. Sedangkan untuk parodi kan we need everything, we need team, and then dia selalu kayak ngajarin harus seperti ini, kayak gini gitu. Jadi ya ngebantu banget lah, bantu gitu lah. ya kayak pastinya ngebantu banget ya. Sebenarnya itu yang tag team yang bener sih. Jadi kayak mungkin kan kita juga orang yang nggak begitu mengerti dengan dunia perparodian atau seperti apa. Mungkin ada yang memang udah senior yang bisa ngasih masukan, ngebantuin guys. Jadi hubungan juga jauh lebih baik. Jadi di sini nggak ada senioritas ya kalau di Bollywood ya kayaknya ya guys ya. Malah saling backup sih kalau aku lihat di sini. Iya, nggak ada sih. Apalagi kalau kolaborasi kan kita dua-duanya harus seimbang, ya kan? Bener, gitu. Saling menguntungkan lah, ya simbiosis mutualisme lah guys ya. Saling menguntungkan dan saling support each other lah, gitu kan. Selanjutnya nih Kak, dari ini pokoknya yang langganan nanya guys. Koleksi.recreate. Ini Mimin ya. Mimin. I love you, Minta. Ini Mimin kesayangan semua umat ya. Semua umat ya. Ini ada yang nanya nih. Koleksi.recreate, apa perasaan Kak Sanjana ketika netizen sering berpendapatan vibes Rani Mukherjee-nya sangat kuat nih gitu? Iya, jadi apa perasaan kakak nih di saat orang itu menyatakan bahwa Kak ini vibes Rani Mukherjee-nya kuat banget nih gitu? Ini tuh banyak yang nggak tahu gitu. Aku tuh kadang selalu orang bilang seperti itu. Iya. Tapi aku tidak merasakan hal tersebut. Kayak aku berjalan sesuai dengan apa adanya aku gitu. Tapi menurut orang lain kok mirip ya Kak, kok ini senang sih. Tapi untuk di sisi lain kadang ada sedikit minusnya karena untuk memerankan karakter lain jadi kebawa terus. Kebawa dan mungkin orang ekspektasinya adalah cocoknya di Rani Mukherjee gitu. Bener. Itu wajar sih ya. Itu wajar. Gitu. Kalau aku kok nggak ada ya? Ya nanya ya vibes-nya apa ya? Ayo dong, aku vibes-nya apa nih? Atau karena aku udah India jadi kayak udah India aja gitu. Nggak ada vibes tertentu gitu ya. Selanjutnya nih, ada yang nanya nih. Dari Citra Hayat. Alasan Kak Sanjana menyukai idola Rani Mukherjee beserta filmnya. Sukses terus buat Kakak Shantik. Terima kasih banyak. Alasan menyukai Rani Mukherjee. Karena dia memiliki aura yang berbeda dari aktris lain. Jadi aku tidak menilai dari sisi fisik, tapi sisi apa yang dia kerjakan, terus apa yang dia capai, terus kerja keras apa selama ini dia bergulat di industri perfilman Bollywood ya kan, dan sampai saat ini sampai dia udah sukses, udah punya keluarga, and then menikah dan lain-lain, itu ya inspiratif banget sih. Inspiratif banget ya, karena kan perjalanan seorang, kita lihat mungkin, kita mengidolakan si artis A nih, wah hidupnya enak banget guys, bla bla bla, dia seorang artis papan atas, wow, tapi kalian nggak tahu di belakang itu ya Kak ya, karena bukan cuma mereka, even kakak aja di sini sebagai ibaratnya orang yang masuk ke dunia per-Bollywoodan, di dunia recreate Bollywood, otomatis kan kakak menjadi public figure. Yes, of course, kakak menjadi public figure. Yang maksudnya ya minimal sekarang orang udah mulai banyak tahu lah Sanjana Mukherjee siapa dan lain sebagainya gitu kan ya. Udah mulai banyak yang tahu, tapi mereka kan nggak tahu nih behind the scene-nya itu seperti apa untuk menciptakan atau nge-branding diri sendiri untuk dapat dikenal oleh banyak orang. Ya kan Kak, itu juga dialami semua artis idola kalian gitu guys ya. Jadi tetap aja disemangatin, tetap aja dikasih komen positif, itu yang paling penting sih ya Kak. Iya itu. Bener-bener support itu paling penting guys ya. Jadi kita bukan hate komentar negatif nggak sih Kak? Enggak sih. Benar. Iya, nggak pernah hate komentar negatif. Itu justru kadang ada beberapa yang membangun, ya kan? Ya tapi difilter lah ya. Karena kita juga sebagai manusia kan kita juga punya filter untuk tubuh kita. Otomatis kita juga harus punya filter untuk omongan yang harus kita keluarkan gitu, guys. Atau apa yang harus kita ketik. Karena sekarang bukan lagi omongan yang dikeluarkan Kak. Apa yang kita ketik? Iya. Apa yang kita ketik gitu. Apa yang kita ketik ya, guys ya. Be smart guys, be wise juga untuk komentar ya. Selanjutnya nih ya. Ada yang nanya nih dari ria.prakas.fc. Ini kayak fans klubnya Kak Ria nih.
Kak Sanjana, pernah nggak sih kepikiran untuk collab sama Mbak Ria bikin Andeka Anjanisi? Ya, pernah. Pernah? Pernah kepikiran untuk itu? Pernah kepikiran karena kita pernah ketemu di salah satu acara dan kita membicarakan hal itu. Tapi Karya bilang nggak lama di Jakartanya. Guys, selanjutnya nih ada yang nanya dari Hilda Kans. Kak Hilda. Kak Hilda ya, ini aku juga sering ada di Instagram aku nih. Iya, Kak Hilda. Kak Hilda. Mau nanya apa ya katanya? Hah? Kak, aku juga nggak tahu. Soalnya kalau DM pasti dijawab sama Kak Sanjana. Wah, ya, Kak kalau misalnya pada DM kakak tuh kakak jawab nggak sih? Mostly lah, gitu. Iya. Jawab. Iya. Kenapa? Dan cepat. Oke, kenapa? Kenapa Kak memilih untuk tetap menjawab setiap orang yang DM kakak? Karena semua teman. Semua teman? Ya, semua teman gitu. Jadi pokoknya semua yang masuk ke aku pasti aku pastikan selalu aku jawab dan secepat mungkin. Oke, ini menarik. Kalau misalnya ada yang masuk dengan komentar negatif, apa tetap akan kakak jawab, kakak leave it, atau kayak kakak malah membuat orang tersebut kayak memberikan pandangan yang positif justru ke mereka? No, jadi di Instagram itu ada apa namanya, kalau DM tuh dia ada filter. Oke. Yang kalau misalnya kita accept dia bisa masuk, kalau misalnya enggak. Oke, bagian request. Ya nggak sih? Ya, request. Yang ada request, oke. Iya. Jadi ya untuk itu aku kadang kayak ngebaca dulu kalau misalnya itu oke, masuk, kalau enggak stay di situ ya. Iya. Ya, itu good ini sih. Good action juga sih untuk menanganinya ya. Karena mungkin ya nggak harus semua kita bales. Iya nggak sih? Betul. Kadang ada yang kita balas malah memperkeruh suasana, guys. Kadang ada juga yang udah dibalas terus kayak terus-terusan gitu terus. Non-stop gitu, mencari kesalahan dan mencari cerita baru gitu ya. Jadi ya itu oke sih Kak ya. Karena mungkin ya kalau misalnya ada yang memberikan komentar yang positif ya justru kita seneng. Ya. Ya, pasti kakak juga ngejawabnya kayak gue jawab nih cepet-cepet gitu ya, karena dia ngedukung gitu ya Kak ya. Nah, selanjutnya nih. Oke, ini menarik ya guys ya. Dari Storm, petir dia ternyata. Pesan buat netizen yang suka body shaming dong Kak. Body shaming. Yes. Iya. Aku adalah salah satu orang yang sering kena body shaming, guys. Jangan sedih, aku juga. Gimana ya, kita hobi makan soalnya. Gimana tuh Kak? Ya kalau bisa berkomentar untuk hal yang lain. Oke. Jangan ke body, karena kan semua juga udah pada porsinya gitu. Dan semua udah pas di itu, maksudnya apa, kayak di dirinya gitu loh. Jadi untuk komentar lebih baik tidak ke body shaming tapi lebih ke hal yang lain. Masih banyak hal yang bisa Anda komentari selain body. Bener ya. Karena mungkin ada juga orang-orang yang kalau makan banyak dia nggak gendut-gendut. Ada, gitu. iya. Ada ya. Iya. Kalau kita kenapa makan banyak tetap melar ya? Iya. Ya itu kan ya, itu ya pribadi masing-masing ya guys ya. Kita tuh ya itu pilihan kita karena kita juga suka makan dan lain sebagainya. Kenapa kita harus pusing gitu kan? Kembali lagi kalian yang menilainya seperti apa gitu ya kan? Kalau bisa nilailah karyanya, bukan nilai yang kayak ini bodinya nih kenapa. Jangan melihat bahwa oke, karena bodinya gendut dan lain sebagainya kalian melihat oke, karyanya juga jelek. Iya nggak sih Kak? Ya betul. Banyak nggak sih yang generalisir gitu Kak lihat? Banyak banget. Banyak banget. Pokoknya dilihat karyanya dan apa yang dia lakukan gitu, bukan karena bodinya gitu. Tapi Kakak merasa tertantang nggak sih kalau misal ada yang kayak Kak Sanjana nih gemuk banget Kak, nggak cocok nariin lagu ini. Kakak merasa tertantang nggak untuk kayak gue tunjukin nih kalau gue bisa gitu? Ya, sometimes ya. Sometimes ya. Jadi kayak sebenarnya tuh satu sisi jadi kayak kadang-kadang, tapi nggak bisa kita bilang motivasi juga gitu kan. Tapi lebih kepada kayak dorongan buat kita untuk kayak oke, I can do it. Iya. Gitu. Iya. Gue bisa nunjukin bahwa ternyata tuh apa yang kalian nilai itu salah. Iya. Iya nggak sih Kak ya? Iya sih, iya. Ya, jadi kadang-kadang orang melihat kayak oke, ini bodinya begini kayaknya nggak cocok jadi artis deh. Ini karena bodinya gendut nggak cocok jadi artis deh. Itu karena pandangan mereka atau mereka sudah mengeneralisir bahwa artis itu harus kurus, cantik,
putih. Mengkilap ya. Gitu ya. Padahal enggak juga gitu kan. Padahal enggak juga. Banyak juga artis yang long lasting dengan karakter mereka sendiri. Justru. Dan itu banyak. Itu banyak ya Kak ya. Banyak banget tuh kita temuin kayak gitu tuh. Dan kalau menurut aku sih ya stop body shaming lah guys gitu. Kalau mau memberikan komentar ya komentari karyanya, bukan komentari personalnya. Iya, gitu. Betul nggak sih ya? Jadi no hard feeling ya. Jadi no hard feeling. Nih Kak, wah ini ada yang nanya nih. Aku juga pengen nanya sih sebenarnya. Dan tadi aku udah lihat pertanyaan ini guys. Kak Sanjana pakai sampo apa sih? Kok bisa rambutnya bagus gitu? Aku juga pengen nanya, cuman kayak berhubung kalian nanya kayak ya udah dari eka_f.y. Oke, nggak ada treatment khusus untuk rambut, pakai sampo yang ada di di Indomaret dan Alfamart dan lain sebagainya ya, nggak ada treatment khusus gitu ya Malah guys. aku nggak pernah pergi ke salon. Oh iya? Never. Tapi rambutnya bagus banget loh. Itu asli. Rambutnya tuh memang aslinya hitam. Iya. Dan aku nggak pernah pergi ke salon mungkin dalam beberapa tahun. Setahun mungkin 1 kali, mostly 2 kali lah. Ini selama aku ngikutin Kak Sanjana ya, aku nggak pernah lihat kakak tuh berambut pendek. Kakak pernah rambut pendek nggak sih sebenarnya? Nggak pernah. Memang suka rambut panjang aja ya? Iya, dari kecil panjang sih. Dari kecil panjang? Oke, berarti dari kecil kakak nggak pernah potong rambut pendek sama sekali? Sebahu lah. Segini ya? Oke, aku pernah segini loh. Tapi untuk pendek banget sih nggak pernah sih. Oh, pendek banget nggak pernah ya? Mostly panjang terus sih kayaknya dari dulu. Panjang terus ya? Yes, paling dirubah kayak ada poninya atau dibentuk. Di layer atau misalnya kayak di segi. Oke sih guys ya, kalau emang doain rambut panjang ya gitu. Kalau aku sih memang melalang buana ya, karena rambut panjang, kalau rambut pendek ya, ya udahlah sesuka-suka aku aja ya, hatiku senang ya. Nah guys, hari ini aku happy banget karena bisa ngobrol banyak dengan Kak Sanjana dan aku bisa tahu hal-hal baru seperti komunitas yang ada di Jakarta terutama ya. Ternyata ada komunitas India, perkumpulan-perkumpulan yang pencinta Bollywood juga ternyata guys ya. Wow, ternyata aku nggak expect kalau memang maksudnya pencinta Bollywood itu sebanyak itu Kak. Banyak banget. Gitu, dan kakak adalah part of it gitu. Yang salah satunya itu mengembangkan dan salah satunya itu ibaratnya mendukung dunia perbollywoodan. Gitu ya. Aduh guys, ini inspiratif banget karena harus tonton ya guys ya. Ini harus ditonton banget karena itu benar-benar inspiratif dan kalian bisa tahu nih bahwa sebatas mana sih ternyata orang-orang tuh suka sama Bollywood gitu loh. Ini udah tolak ukurnya ternyata di Jakarta ya, sebanyak itu ternyata orang-orang yang suka dengan Bollywood gitu ya guys. Kak, aku pengen nih Kak, satu kata nih untuk para netizen di luar sana dari kakak. Gak satu kata, 1 kalimat juga boleh. Satu kata nanti, yes, oke, 1 kata. 1 kalimat nih buat para pendukung kakak. Netizen maksudnya in general, netizen general. Atau fans atau general. Kakak punya fans atau misalnya orang-orang yang mendukung ataupun orang-orang yang tidak mendukung kakak di luar sana gitu. 1 kalimat. Yes. I love you. Yes. I love you so much. Yes, I love you so much guys ya. Oke guys, kita udah selesai ngobrol dengan si manis Kak Sanjana. Terima kasih banyak ya. Aku dong yang terima kasih Kak. Thank you for coming. Udah berbagi hal yang inspiratif banget, hal yang positif banget, dan hopefully ini bisa menjadi bahan tontonan buat kalian, yang bahan tontonan yang positif pastinya, yang memberikan positive vibes buat kalian semua yang ada di luar sana ya guys ya. Terus dukung aja guys para pencinta Bollywood dan terus tonton juga karya-karya mereka baik itu online ataupun offline karena Kak Sanjana sering tampil offline ternyata guys ya. Kalian bisa langsung aja DM Kak Sanjana, Kak tampil di mana sih Kak gitu. Jadi kalian bisa langsung aja nonton langsung online ya, bahkan offline ya. Jadi kalian bisa langsung nonton aja guys gimana performanya Kak Sanjana bersama tim-timnya. Ya, timnya kalau boleh tahu ada berapa banyak Kak sejauh ini? Kita lumayan banyak sih. Lumayan banyak ya. Timnya tuh banyak banget guys. Kalian bisa nonton performance yang spektakuler dari Kak Sanjana ya guys ya. Oke guys, see you in next video. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye bye. Finally aku pulang juga guys, lumayan capek ya, tapi aku pastinya harus tetap cuci muka dan juga skincarean biar kulit aku tetap terjaga ya. Ini aku bersihin muka dulu ya guys. Selanjutnya aku akan mencuci muka dengan menggunakan Acne Facial Wash. Oke guys, aku mau mandi dulu, abis itu lanjut skincarean.
Kembali lagi aku menggunakan rangkaian dari Scarlett guys. Jadi kali ini aku akan menggunakan Acne Cream Night-nya Scarlett karena aku akan tidur sebentar lagi guys. Ini tuh manfaat Acne Cream Night-nya tuh banyak banget guys. Salah satu kandungannya adalah natural squalane guys, yang dapat membantu melembabkan dan merawat kulit berjerawat. Guys, langsung aja deh kalian pesen guys. Itu harganya murah banget, cuma 75.000 per itemnya dan sudah BPOM guys. Langsung aja cus ke official store-nya Scarlett di Scarlett_whitening guys. Dijamin auto glowing.